Salam sejahtera buat kita semua. Senang sekali kita bisa bertemu kembali dalam renungan harian. Mari kita berdoa sebelum kita membaca firman Tuhan. Bapa di sorga, kami mengucap syukur kepadamu. Tuhan mengaruniakan kami kembali waktu yang indah untuk kami merenungkan firman Tuhan. Kuasai kami dengan kuasa Roh-Mu yang kudus, agar kami dapat memahami firman-Mu dengan baik. Kami sedia membaca, merenungkan, dan melakukan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Pembacaan Alkitab kita hari ini, Kisah Para Rasul pasal 6 ayat 1 sampai ayat 5. Demikian firman Tuhan. Pada masa itu ketika jumlah murid makin bertambah, timbullah sungut-sungut di antara orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani terhadap orang-orang Ibrani, karena pembagian kepada janda-janda mereka diabaikan dalam pelayanan sehari-hari. Berhubung dengan itu, ke-12 rasul itu memanggil semua murid berkumpul dan berkata, "Kami tidak merasa puas karena kami melalaikan firman Allah untuk melayani meja. Karena itu, saudara-saudara, pilihlah 7 orang dari antaramu yang terkenal baik dan yang penuh roh dan hikmat, supaya kami mengangkat mereka untuk tugas itu dan supaya kami sendiri dapat memusatkan pikiran dalam doa dan pelayanan firman." Usul itu diterima baik oleh seluruh jemaat. Lalu mereka memilih Stefanus, seorang yang penuh iman dan Roh Kudus, dan Filipus, Prokhorus, Nikanor, Timon, Parmenas, dan Nikolaus, seorang penganut agama Yahudi dari Antioquia. Demikian pembacaan Alkitab. Tema renungan kita adalah kendala dalam persekutuan tidak menghalangi pemberitaan Injil. Saudara-saudara, mengurus beberapa orang saja di rumah, tinggalnya misalnya ada 5 orang, saudara pasti akan menemukan ada 5 persoalan. Dan 5 orang ini memiliki persoalan masing-masing. Dan persoalan masing-masing memiliki kompleksitas yang berbeda-beda. Nah, gimana kita membayangkan dengan jumlah jemaat mula-mula di Yerusalem yang mengalami pertumbuhan yang sangat cepat. Bapak Ibu kalau membaca Kisah Rasul pasal 2 ayat 41. Jumlah mereka sudah mencapai 3.000 jiwa. Kemudian pasal 4 ayat 4. Sudah mencapai 5.000 laki-laki. Itu berarti belum terhitung perempuan dan anak-anak. Kita bisa membayangkan kan, kesulitan mengatur ribuan orang yang tentu memiliki harapan dan ragam masalah yang berbeda-beda. Dalam persekutuan gereja, jemaat dengan berbagai latar belakang diatur sedemikian rupa untuk patuh dan taat pada firman Allah. Demikian juga masing-masing jemaat memiliki pemimpin yang akan menggembalakan mereka. Jemaat mula-mula para rasul baru menghadapi persoalan di luar pemberitaan firman Allah yang terus dengan gencar mereka sebarkan. Mereka tidak menyadari ada masalah lain yang tidak kalah penting untuk ditangani, yaitu timbul sungut-sungut di antara orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani terhadap orang-orang Ibrani. Karena pembagian kepada janda-janda mereka diabaikan dalam pelayanan sehari-hari di ayat 1. Dan masalah seperti ini tidak dianggap remeh oleh para rasul. Sehingga sungut-sungut jemaat yang baru itu dengan jumlah yang sangat besar diselesaikan mereka dengan serius. Yang dilakukan para rasul adalah pertama, mengakui bahwa ada masalah. Perhatikan ayat 2. Berhubung dengan itu, ke-12 rasul itu memanggil semua murid berkumpul dan berkata, "Kami tidak merasa puas karena kami melalaikan firman Allah untuk melayani meja." Mereka menyadari dan mereka mengakui ada masalah. Kedua, memilih orang-orang yang berkompeten mengenai soal-soal jemaat. Perhatikan ayat 3-4. Karena itu saudara-saudara, pilihlah 7 orang
dari antaramu yang terkenal baik dan seterusnya. Lalu terpilihlah Stefanus dan kawan-kawan. Yang ketiga, mereka bersepakat menyelesaikan masalah itu. Usul itu diterima dan Filipus, Prokhorus, Nikanor, Timon, Parmenas, Nikolaus, mereka terpilih untuk menangani masalah itu. Jadi tidak ada masalah dalam persekutuan yang tidak dapat diselesaikan. Asalkan kita mau mengakui ada masalah dan diselesaikan dalam kesepakatan atau atas bimbingan kuasa Roh Kudus. Bapak Ibu Saudara-saudara, mari kita belajar dari cara para rasul menyelesaikan masalah di dalam persekutuan jemaat, yaitu tidak memandang remeh masalah, atau mereka mengakui bahwa ada masalah dan dengan serius menyelesaikannya. Patokan penyelesaian masalah berorientasi pada dua hal mendasar, yaitu kehendak Allah dan kesepakatan bersama dalam terang firman Tuhan. NKB 19 kita nyanyikan dalam lautan yang kelam. Dalam lautan yang kelam terancam jiwaku, dalam dosa tenggelam hilang harapanku. Tapi Tuhan berkenan dengar seruanku, lalu ku diselamatkanmu alisku. Kasih kudus, kasih kudus yang telah mengangkatku. Kasih kudus, kasih kudus, kasih kudus yang telah mengangkatku. Kasih kudus. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan, bahwa kendala di tengah jemaat tentu menjadi bagian dalam sebuah persekutuan. Tapi kami yakin ketika kami serius menyelesaikan setiap masalah sekecil apapun, Tuhan berkenan menolong dan menyertai kami. Sertai kami untuk terus memberitakan Injil dengan mengatasi masalah-masalah yang kami hadapi. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.